Chapter 297. Operasi Pemusnahan Orden 3. Istana Orden. Di jantung istana tempat Raja Rakasa tinggal, dua sinar kekuatan sihir turun dari langit-langit seperti kilat. Orden dengan tenang mengamati para pengganggu dari singgasananya. Yang satu dikelilingi oleh baju besi perak dan yang lainnya mengenakan seragam seni bela diri yang sederhana. Perbedaan yang mencolok antara kedua pria itu, selain kekuatan super mereka, membangkitkan minat Orden. Petik 2. Pahlawan, saya kira, suara berat Orden terdengar. Benar. Heinkes mengangguk dan mencengkeram pedangnya. Cae Jocul membuka kipas lipatnya. Mereka tidak berniat mengadakan pembicaraan dengan Orden, tetapi Orden tampaknya memiliki beberapa pertanyaan untuk mereka. Aku mendengar sejumlah pahlawan terpilih disebut 9 bintang. Nama itu rupanya merujuk pada 9 orang kudus. Apakah Anda anggota 9 bintang? Petik 2. Heinkes menggelengkan kepalanya pada pertanyaan Orden. 3 dari 9 bintang sudah mati, 1 lari, dan 4 sisanya bersembunyi. Saya khawatir 9 bintang tidak ada lagi. Petik 2. Masyarakat tidak diberitahu tentang kematian bintang 9. Asosiasi secara terbuka mengumumkan kematian heroik Sin Myungchul tetapi menyembunyikan kematian anggota lain yang meninggal karena usia tua, efek samping, dan penyakit. Asosiasi ingin agar 9 bintang tetap sempurna di mata publik. Apakah begitu? Tapi itu bukan alasan bagimu untuk kecewa. Saya yakin kami akan cukup menghibur Anda. Petik 2. Orden memandang Cae Jocul. Mata Cae Jocul berkilau dengan kekuatan sihir gelap. Immortal sekarang mengumpulkan semua energi vital Afrika sementara Heinkes membelikannya waktu. Sepertinya itu akan menyenangkan. Mengatakan begitu, Orden menyeringai. Itu dulu. Tezes. Angin puyuh yang ganas mengelilingi tahta Orden. Nyala api berkobar di dalam angin yang menggigit. Orden mengusir angin dengan kekuatan sihirnya. Kuik. Cae Jocul melambaikan kipasnya. Kali ini, arus listrik mengalir menuju Orden. Serangan itu mengalir dari semua sisi. Orden rela bangkit dari tahta. Koa. Heinkes melepaskan roh baja saat dia menembak ke arah Orden. Orden menyaksikan sejumlah besar kekuatan sihir yang mengelilingi pedang roh baja. Koong. Pedang Heinkes menghantam tinju Orden. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sarung tangan yang mengelilingi tinju Orden hancur dengan sendirinya dan diserap ke dalam roh baja. Ini adalah kekuatan roh baja yang menang atas setiap logam. Pada saat itu, Orden tersenyum kecil. Dia belum pernah merasa begitu tertekan sebelumnya. Sensasi mendebarkan di tangannya mulai merangkak naik. Hatinya mendidih dengan semangat juang. Tenggelam dalam stimulasi yang menyenangkan. Orden yakin pertarungan ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dia nikmati. Silakan masukkan nama panggilan pemain yang ingin Anda panggil. Meskipun entah bagaimana dia berhasil mengaktifkan item, dia tidak mungkin mengetik di tengah pertempuran. Cae Nayun sibuk hanya menjaga dirinya sendiri terhadap serangan Park Han-ho. Park Han-ho kejam. Penguatan pedangnya dipenuhi dengan atribut yang tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan sihirnya yang tak terpatahkan membuatnya bersinar dalam serangan dan pertahanan. Petik 2 tanda pisah tanda seru petik 2. Cae Nayun tahu bahwa semakin lama pertarungan berkepanjangan, semakin kecil kemungkinan dia untuk menang. Karena alasan itu, dia secara instan mengumpulkan semua kekuatan sihirnya di pedangnya. Hadiah Cae Nayun, Sea of Magic Power, diaktifkan. Hadiahnya menghilangkan semua batasan kapasitas untuk kekuatan sihir. Itu adalah salah satu hadiah terkait pedang terkuat. Cae Nayun mengumpulkan kekuatan sihir tanpa batas ke pedangnya, bahkan mematikan penguatan ki-nya. Bahkan Park Han-ho tidak bisa tidak ragu, dan meskipun itu hanya sesaat, Cae Nayun tidak melewatkan kesempatan dan segera meledak kekuatan sihirnya. Dentang. Kekuatan sihirnya berubah menjadi pilar api besar yang dengan cepat menyebar ke seluruh laboratorium. Ledakan kekuatan sihir menghancurkan semua peralatan lab, dan dampaknya membuat Park Han-ho terbang melintasi ruangan. Sekarang adalah satu-satunya kesempatannya. Cae Nayun dengan cepat mengaktifkan surat undangan. Ekstra 7. Peringatan, Anda tidak diizinkan untuk memanggil dengan paksa saat Anda berada di zona pertempuran. Meminta target untuk izin memanggil. Retak. Pada saat itu, dia mendengar retakan tulang. Ah. Cae Nayun merasakan pukulan di sisinya. Namun tidak ada rasa sakit. Ini adalah pertanda buruk karena itu berarti seluruh sistem sarafnya telah rusak bersama dengan tulang punggungnya. Dengan sensasi mati rasa, Cae Nayun terlempar ke udara. Ledakan. Dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Petik 2. Lengan dan kakinya tidak akan bergerak. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menerima cedera kritis. Cae Nayun memandangi sosok di seberang ruangan dengan mata kabur. Di tengah api merah dan asap hitam, dia melihat tigris, monster humanoid yang menyerangnya. Matanya memancarkan cahaya mengerikan. Anda berhasil mencapai tujuan awal Anda. Sebuah suara merembes ke dalam kesadarannya, tetapi dia tidak yakin dari mana asalnya. Api mulai melelehkan ubin lantai, dan dia bisa merasakan panas di kulitnya. Dia merasa seolah-olah kesadarannya mencair. Mati dengan bangga. Dia melihat Park Han-ho mengangkat pedangnya. Shin Jong-hak dan Yun Sengah bergegas menyelamatkannya, hanya untuk diblokir oleh tigris. Pedang itu turun perlahan.
Dia merasa seolah seluruh dunia melambat. Semuanya bergerak lambat, semuanya terasa nyata. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Bukankah seharusnya hidupku bercahaya di depan mataku sekarang? Tapi tidak, yang berarti saya tidak ditakdirkan untuk mati di sini. Masih banyak yang harus saya lakukan. Tidak. Lebih penting lagi, saya tidak bisa menahan kemarahan pada diri sendiri. Bahkan setelah semua pelatihan itu, ini yang bisa saya lakukan. Saya menghabiskan begitu lama pelatihan di bawah Yoshi-hyuk dan Heinkes untuk menjadi kuat. Untuk dapat menanggung semuanya. Itu bukan supaya aku bisa jatuh di tempat seperti ini. Petik 1. Chae Nayun mengingat kembali janji yang dibuatnya untuk dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangannya tanpa menyerah. Kemarahan yang kuat dan rasa resolusi muncul di hatinya. Wong. Mungkin itu adalah kekuatan sihir yang menanggapi keinginannya. Kekuatan sihir misterius mulai berkumpul di sekitar tangannya yang terkepal. Berlawanan dengan kekuatan sihir standar biru, yang satu ini bersinar dalam segala macam warna. Warna-warna terpantul satu sama lain, hanya menyisakan putih pada akhirnya. Kekuatan sihir putih meliputi seluruh tubuh Chae Nayun. Ini sejauh ini merupakan penguatan Qi yang paling cerah dan terkuat. Dan, pada saat itu, Wong, dengan getaran aneh, sebuah portal muncul di tengah api. Chae Nayun, Park Han-ho, dan Tigris mengalihkan pandangan mereka ke portal. Ada dua orang di dalam. Sayangnya, karena api tebal dan asap tebal, Chae Nayun tidak bisa melihat wajah mereka. Namun, dia yakin akan satu hal. Koang. Dia mendengar ledakan, lalu mencium aroma kekuatan sihir. Baik. Pada saat yang sama, dia mendengar teriakan Park Han-ho. Pertarungan mereka ditahan. Ketuk, ketuk suara langkah kaki mengganggu kesunyian sementara. Langkah kaki berhenti di Chae Nayun. Chae Nayun nyaris tidak bisa mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kim Ha-jin ada di sana. Basilis Dungeon exit. Saya mengumpulkan apa saja dan segala sesuatu yang mungkin bisa berguna dan meninggalkan ruang bawah tanah. Mungkin aku harus pergi ke Istana Orden, pikirku ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah energi aneh, yang bukan kekuatan sihir atau kekuatan roh, muncul di depan mataku dalam bentuk elips setinggi sekitar 2 meter. Apa-apaan ini? Jika saya harus mengatakan, itu tampak seperti portal. Aku mengerutkan kening ketika aku dengan cermat memeriksanya. Tiba-tiba, jendela sistem muncul. LV, 5 surat undangan ke ruang cinta, Nayun Jajangman ingin mengundang Anda. Peringatan, Nayun Jajangman saat ini berada di zona pertempuran yang sangat berbahaya. Portal ini akan hilang dalam 5 menit. Kata pertama yang saya lihat adalah, Nayun Jajangman, dan tanpa sadar saya tersentak. Aku melirik Jin Sahyuk dan melanjutkan membaca pesan-pesan selanjutnya. Petik 2. Nayun Jajangman saat ini berada di zona pertempuran yang sangat berbahaya. Kalimat ini sangat membebani pikiran saya. Saya merasa bahwa Chae Nayun sedang mencoba memanggil saya menggunakan barang yang efektif dari Menara Harapan. Aku memandang Jin Sahyuk. Dia masih pingsan di atas Tanjung Alexander ketiga. Hei. Aku menepuk pundak Jin Sahyuk. Apa yang kamu inginkan? Apa itu? Petik 2. Jin Sahyuk membelalakan matanya, baru sekarang menyadari kemunculan tiba-tiba sebuah portal. Saya menunjuk ke portal dan berkata, mengapa kita tidak pergi bersama? Saya pikir ini terhubung ke Istana Orden. Petik 2. Jin Sahyuk melihat ke portal dan dengan hati-hati mempelajarinya sampai matanya diwarnai biru oleh cahaya portal. Tidak, aku tidak bisa. Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Aku bisa tahu dari arah arus sihir bahwa portal ini adalah portal satu arah yang dirancang untuk satu pelancong. 2 orang tidak dapat melakukan perjalanan melalui itu. Petik 2. Wow, Anda menganalisis portal secepat itu. Petik 2. Aku lebih menakjubkan dari yang kamu kira. Aku membiarkan Jin Sahyuk menikmati momen kejayaannya dan mengaktifkan otoritasku. Dengan pembaruan terakhir, saya sekarang dapat mengaktifkan, mengatur intervensi tanpa media seperti jam tangan pintar. Sama dengan. Portal ke ruang cinta istimewa. Sebuah portal yang dibuat oleh Nayun Jajangman untuk memanggil Ekstra 7. Hanya Ekstra 7 dapat menggunakan portal ini. Sama dengan. Yang perlu saya lakukan adalah mengubah deskripsi kedua menjadi hanya Ekstra 7 dan temannya dapat menggunakan portal ini. 35 SP diperlukan untuk mengubah pengaturan. Biaya hanya 35 SP. Saya mengubah pengaturan, dan segera, bentuk portal berubah. Petik 2. Apa itu? Setelah memperhatikan perubahan di portal, Jin Sahyuk mengangkat alisnya. Bagaimana Anda melakukannya? Struktur dasar kekuatan sihir berubah. Petik 2. Bagaimana dengan itu? Sekarang 2 orang bisa menggunakan ini, kan? Petik 2. Ya, tapi ini tidak membuat siapapun. Ya ampun, kamu banyak bicara. Saya memeriksa SP yang tersisa. SP 7045. Saya sudah mengumpulkan cukup banyak SP sebelum saya menyadarinya. Berpikir kembali, saya telah mencapai banyak hal baru-baru ini.
Saya menyusup ke Istana Orden, menyelamatkan mata-mata, dan mengalahkan Basilis. Bagaimanapun, sebelum memasuki portal, saya memutuskan untuk membuat hadiah baru. Masuk akal untuk menyiapkan senjata lain sebelum pergi ke wilayah musuh. Tidak akan lama, saya sudah memikirkan hadiah ini sejak lama, bahkan sebelum booster call. Yang perlu saya lakukan hanyalah menyalin dan menempel pengaturan untuk hadiah aktif baru yang sudah ada di kepala saya. Sama dengan. Kendala dan amplifikasi, peringkat menengah. Kekangan. Asteris terapkan, kendala, sementara ke tubuh pengguna. Aplikasi. Asteris secara sementara meningkatkan kekuatan pengguna secara proporsional dengan kendala yang diterapkan. Sama dengan. Inti dari hadiah ini sederhana. Lepaskan lengan kiri Anda, perkuat lengan kanan Anda. Kurangi penglihatan Anda, tingkatkan indera Anda yang lain. Alasan saya datang dengan hadiah ini adalah karena saya mengandalkan senjata sepenuhnya dalam pertarungan. Saya bisa membiarkan seseorang mematahkan tangan saya, tetapi saya tidak bisa mengambil risiko mereka menghancurkan Desert Eagle atau busur temujin diberkati oleh Horus. Dengan hadiah ini, saya berencana untuk mengorbankan lengan kiri saya untuk meningkatkan Desert Eagle dan pandangan saya untuk memperkuat busur temujin diberkati oleh Horus. Saya datang dengan hadiah ini untuk meningkatkan senjata saya, bukan saya. Anda perlu 4000 SP untuk membuat hadiah ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? 4000 SP hanya minimum. Saya menginvestasikan semua SP yang tersisa untuk lebih meningkatkan hadiah. Anda menghabiskan total 7045 SP untuk membuat hadiah, kendala dan amplifikasi. Selamat, Anda telah diberkati dengan keberuntungan lagi. 10% dari investasi Anda telah dikembalikan kepada Anda. Peringkat hadiah Anda telah meningkat secara drastis. Sama dengan. Kendala dan amplifikasi, peringkat tinggi. Kekangan. Asteris terapkan, kendala, sementara ke tubuh pengguna. Aplikasi. Asteris secara sementara meningkatkan kekuatan target secara proporsional dengan kendala yang diterapkan. Pertukaran yang menguntungkan. Asteris tingkatkan kinerja, amplifikasi, sebesar 77%. Pengurangan efek samping. Asteris efek samping dari hadiah ini, termasuk periode cooldown, sedikit meningkat. Sama dengan. Baik. Saya senang dengan hasilnya. Selain hadiah baru, saya membuat shell shotgun beracun Basilis, dengan SP yang saya dapatkan kembali. Saya kemudian mengeluarkan Desert Eagle, mengubahnya menjadi senapan, mengisinya dengan peluru baru, dan mengaktifkan Constraints and Amplifications. Kendala saya adalah lengan kiri, dan mata kiri saya. Target untuk amplifikasi adalah Desert Eagle. Pada saat berikutnya, saya bisa merasakan bidang penglihatan saya menyusut. Untungnya, hanya satu mata yang saya butuhkan untuk mengaktifkan Tousan Mile Eyes. Agak tidak nyaman tidak bisa menggunakan lengan kiri saya, tetapi hanya menggunakan satu lengan untuk menembak tidak mengurangi kekuatannya sama sekali. Ayo pergi. Dengan pistol di tanganku, aku menunjuk portal dengan daguku. Tapi Jin Sahyuk hanya menatapku dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa itu? Maksud kamu apa? Apa yang terjadi pada lengan kiri Anda? Ah, ini. Lengan kiri saya lemas. Itu juga menjadi benar-benar hitam karena kendala. Aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Apa artinya? Mendiamkan. Aku mengarahkan senjataku pada Jin Sahyuk. Masuk saja, rasanya sakit jika kamu tertembak. Petik 2. Psiko. Jin Sahyuk memasang wajah masam tetapi melompat ke portal. Saya mengikuti di belakangnya. Suara mendesing. Saya berharap portal akan membawa kami ke medan perang yang panas, tetapi saya tidak berharap itu akan berbeda. Kami dikelilingi oleh api di laboratorium yang dipenuhi dengan bau darah. Petik 2 tanda seru petik 2. Api menyala seolah mencoba melahap kami hidup-hidup. Namun, api adalah yang paling tidak menjadi perhatian saya saat ini. Saya melihat Park Han-ho mengarahkan pedangnya pada Chai Na-yun yang sedang berbaring di lantai. Saya segera mengaktifkan Bullet Time dan Pinnacle Rank Instant Acceleration. Bahkan api berhenti bergerak ketika dunia melambat. Aku segera memasukkan semua sisa stigma ke senjataku. Senapan penuh stigma mulai menyala hijau. Itu adalah warna dari Shotgun Shell Basilis, yang dimuat dalam pistol. Saya tidak punya alasan untuk ragu. Saya memegang pistol dengan satu tangan, mengarahkannya ke Park Han-ho, dan menarik pelatuknya. Klik. Koa. Peluru beracun meledak dari moncong pistol. Tekanan angin besar mendorong tidak hanya saya tetapi juga Jin Sahyuk kembali. Wow, Jin Sahyuk berteriak sebelum dia menghilang dari pandanganku. Ah. Bahkan saya tidak mengharapkan kekuatan sebanyak ini. Untungnya, Aether menjebakku sebelum aku terluka. Peluru itu terus bergerak maju, menelan Park Han-ho sepenuhnya. Ledakan itu menyerupai serangan napas Basilis.